Ada lagi? Bagaimana zakatnya untuk perkebunan sawit? Apakah termasuk zakat perkebunan? Jual. Nah, coba dibaca hadisnya itu terkait dengan perkebunan, zakatnya berapa? Fima sakotis sama'u wal uyunu au kana asarian al usru wa fima suqiya bin nadhi nisful usri. Halaman 11. An Salim bin Abdullah an abihi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al usru wa ma suqiya bin nadhi nisful usri, rawahul Bukhari. Terus lagi itu apa? Fima saqatin naharu wal ghaimu al ushuru wa fima suqiya bin nasiyati apa nisful usri atau apa itu? An Jabir bin Abdullah annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatil anharu wal ghaimul ushuru wa fima suqiya bin bisaniyati nisful usri. Hadis yang pertama artinya dari Salim bin Abdullah dari ayahnya radhiyallahu an, yakni Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada tanaman yang mendapat air dari langit atau mata air atau asari, tanaman yang mengambil air dengan akarnya lantaran dekat dengan tempat air, maka zakatnya adalah 1/10, yakni 10%. Dan tanaman yang disiram atau diairi dengan tenaga manusia, maka zakatnya separuhnya 1/10, yakni 5%. Kemudian yang kedua, dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada tanaman yang diairi oleh sungai dan hujan, zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Sedang tanaman yang diairi oleh unta, yakni diairi dengan air sumur yang diangkut dengan unta, zakatnya adalah 1/20, yakni 5%. Terus dibuka Al-An'am itu, ayat Allah itu 141. Surat Al-An'am ayat 141. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nahla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rummana mutasyabiha wa ghayra mutasyabih kulu min samarihi iza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, yakni dengan dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, kan begitu ya. Dan keluarkan zakatnya di hari panennya.
Ini kewajiban kita yang pertanian, tanam-tanam apa pertanian tadi. Lah kan di ayat itu ndak ada sawitnya. Memang ndak ada. Tetapi di sini ada wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Allah, dialah Allah yang telah menjadikan kebun-kebunmu itu berjunjung atau tidak berjunjung, itu Allah. Memang yang disebutkan wan nakhla, kurma, wa zar'a mukhtalifan ukuluhu, dan tanaman-tanaman. Jenengan sawit berarti termasuk az-zar'u, meski tidak disebut satu persatu. Lah kalau sawit harus disebut secara rinci, habis nanti sawit. Lah kan mangga nggak ada, oh ya mangga apa begitu, maka cukup satu saja yang disebut, satu saja yang disebut. Nah, tadi kurma disebut. Mengapa? Karena memang di sana kurma itu identik di sana, di Timur Tengah sana. Kemudian wazar'a mukhtalifan ukuluhu, tanaman-tanaman yang beraneka macam buahnya, beraneka macam buahnya. Nah, termasuk di dalamnya juga sawit. Lah zakatnya bagaimana? Nah kalau itu sawit panjenengan itu pengairannya dari air hujan ataupun dari mata air ataupun asari, maksudnya karena sawit jenengan itu dekat dengan tempat air, kemudian akarnya mengambil air dari tempat air tersebut, maka 10% zakatnya. Atau diairi dengan sungai maupun hujan, maka 10%. Kapan? Ya nanti ketika panen. Nah kalau ternyata diairi dengan tenaga manusia, termasuk bin nasiyah tadi, dengan unta, maksudnya pengairannya dari air sumur atau mata air, cuma diangkut dengan unta. Nah, kita tidak ada unta di sini. Nah, mungkin panjenengan angkut pokoknya bin nadhi dengan tenaga manusia pengairannya, maka itu nisful usri, 5%. Itu 5%. Nah, kemudian watak manusia itu suka ngakali kalau tidak punya keimanan. Kalau hatinya kosong dari iman, suka ngakali. Cara ngakalinya bagaimana? Sebetulnya itu ada aliran sungai yang langsung bisa ke tanaman panjenengan, atau ada mata air yang bisa langsung terserap oleh akar tanaman pertanian panjenengan. Ben ora 10%, yuk diangkut nganggo mobil, dicidui, dianu, terus dibawa, biar tidak 10%. Padahal bisa itu langsung dialirkan ke situ. Nah, namun ini kalau pengairannya dengan tenaga manusia, ya, maksudnya misalkan air sumur tadi, itu jaraknya sulit untuk diairkan langsung ke situ, maka perlu diangkut tadi dengan unta, diangkut dengan unta, maka itu 5%. Lah nek mung jarake mung cedak banget, mosok ya diangkut. Kalau cedak sekali padahal itu bisa langsung. Nah, sekarang kalau sumur itu kan pakainya diesel, ya lah, kita pakai diesel. Karena unta ndak ada, lah itu 5% kalau pakai diesel, berarti itu pakai tenaga manusia juga. Oh ndak, itu tenaga diesel, itu juga tenaga manusia. Yang menyiapkan diesel di situ juga manusia, yang mengatur ininya juga manusia, yang mengatur belok-beloknya itu juga manusia. Maka pengairan itu juga bin nadhi, maka 5%. Lah kapan dikeluarkan? Yauma hasadih, pada hari panennya.
Ya sudah, meski panjenengan apa tadi, TBA tadi apa? Menjual apa sawit tadi? Tandan buah sawit. Tandan buah sawit. Itu waktu panen. Ya. Waktu panen dijual, yaitu berarti hari panen panjenengan dikeluarkan. Kalau pengairannya prosentasenya lebih besar mendapatkan air dari hujan atau dari mata air atau dari langsung aliran sungai, maka 10%. Meskipun panjenengan apa? Beli untuk itu modal tanamannya, itu beli ini, beli itu, beli ini. Namun kalau pengairannya itu gratisan dari Allah, ya 10%. 10%. Nah, ini harus beli pupuk ini, beli ini, itu mahal. Itu yang disebut kan pengairan. Pupuk ya urusan jenengan. Allah sudah buat ketentuan begitu. Ya tinggal kita mari ikuti ketentuan Allah itu, suka atau tidak suka kita. Yang jelas kita mengikuti ketetapan Allah itu pasti baik. Mengapa? Kalau kita mengikuti ketetapan kita sendiri, berarti itu kita milih dewi. Sedangkan Allah berfirman, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas mukmin laki maupun perempuan, kalau Allah sudah buat ketetapan, Rasul sudah buat ketetapan, kok dia punya pilihan sendiri, itu tidak pantas, berarti tidak baik. Allah tetapkan melalui Rasulnya terkait dengan zakat pertanian yang mendapatkan pengairan langsung dari air hujan, mata air dan lain sebagainya, sungai, itu 10%. Itu ketetapan Allah melalui Rasulnya. Kalau itu pengairannya dari tenaga manusia atau air yang diangkut dengan unta tadi, 5%, sudah itu ketetapan Rasul. Nah, kalau kita iman-iman karena untuk mendapatkan hasilnya juga harus menjual TBS tadi. Berarti kita punya pilihan sendiri. Tidak manut pilihan Allah, tidak manut pilihan Rasul. Kalau manut pilihan Allah, manut pilihan Rasul, pasti baik. Baik dunia, baik akhirat. Kalau kita manut pilihan sendiri, sehingga yang harusnya zakatnya 10%, kita hanya keluarkan 5%, berarti kita punya pilihan sendiri, kadar zakatnya minimalnya tidak tercapai. Nah, berarti kita tidak taat pada Allah, tidak tunduk, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Nah, silahkan tanya nuraninya, kira-kira baik atau enggak. Kalau kita tidak mau mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, malah milih pilihan kita sendiri, mengikuti pilihan kita sendiri, kira-kira baik apa tidak? Tentu tidak baik hasilnya. Nah, mungkin zakatnya bisa di dunia, mung 5%, banyak, hasilnya lebih banyak menurut penghitungan manusia, namun tidak ada berkah di situ. Maka hatinya akan merasa kurang, tidak ada qanaah, tidak ada rasa syukur, rasa iman, cinta betul terhadap hartanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sampai di hadapan Allah nanti, termasuk orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, sudah, ini pilihan dari Allah. Allah hanya beri 2 pilihan untuk kita. Pertama, ikuti ketetapan Allah. Kedua, ikuti ketetapan Rasulullah. Jangan punya pilihan yang ketiga, karena pilihan ketiga ini berarti pilihan kita sendiri, bukan pilihan Allah, bukan pilihan Rasul, namun pilihan kita sendiri. Kalau pilihan kita sendiri sudah pasti buruk, tidak akan membawa kebaikan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, karena pilihan kita sendiri. Nah, kita hamba Allah yang beriman harus hidup ini dengan mengikuti apa yang menjadi pilihan Allah dan juga pilihan Rasulullah, itu yang kita ikuti.
Maka kan butuh hati yang khusyuk. Butuh hati yang khusyuk karena kita tidak boleh memilih sendiri. Kita harus hidup dengan pilihan Allah, pilihan Rasul, ketetapan Allah, ketetapan Rasul. Ini tidak bisa dilakukan kecuali hati yang khusyuk. Kalau tidak mau mengikuti ketetapan Allah dan Rasul, makanya i'malu ma syi'tum, ya wis nek ngono terserah kowe. Silahkan kamu lakukan apa yang kamu inginkan. Fa innakum mayyitun, ning kowe mesti mati. Kalau tidak mau mengikuti ketetapan Allah, ketetapan Rasul, kita diberi kok kebebasan. I'malu ma syi'tum, silakan lakukan sesuai kehendakmu sendiri. Sehingga silakan mengikuti pilihanmu sendiri, bukan pilihan Allah, bukan pilihan Rasul. Ning ngerti yo, ketahuilah fa innakum mayyitun, kowe mesti mati. Saat kamu mati, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu punya pilihan sendiri, tidak mau mengikuti pilihan Allah dan pilihan Rasul? Memang tidak mulus untuk mengikuti ketetapan Allah dan Rasul. Jalannya terjal. Jalannya terjal berliku. Wadainahun najdain falaqtahamal aqobah. Kami sudah tunjukkan dua jalan, tetapi kenapa manusia mereka itu tidak mau memilih jalan yang terjal? Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesungguhan, butuh keikhlasan, butuh istiqomah. Itu dalam mengikuti ketetapan Allah dan Rasul. Tidak bisa kita mengikuti ketetapan Allah dan Rasul kok sesuai keinginan kita sendiri, tidak bisa. Tentu harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul. Nah, ini kita butuh mujahadah, kesungguhan, butuh istiqomah, butuh ikhlas, butuh sabar, pengorbanan, butuh berkorban. Berkorban baik dengan ilmunya dzu ilmin, dengan tenaganya dzu quwwatin, dengan pikirannya dzu fikrin, dengan hartanya dzu malin, bahkan yang paling puncak dengan nyawanya dzu nafsin. Itu dalam menjalani hidup, terus mengikuti ketetapan Allah dan Rasul. Jangan punya pilihan sendiri. Kalau Rasulullah sudah tetapkan 10%, karena pengairannya bukan dengan tenaga manusia, ya sudah 10%. Di situ pintu berkah akan terbuka. Kalau kita bayarnya hanya 5%, ketoke sing ditoke sithik. Berarti kita enggan, kita menahan yang 5% lagi. Bukan kebaikan yang didapat, bukan berkah yang didapat, justru malah dosa, keran-keran berkah menjadi tertutup. Kalau memang diairi dengan tenaga manusia, ya sudah 5%. Bagaimana kalau 10%, padahal ini diairi dengan tenaga manusia? Itu lebih baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?